Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat beliau kita bisa dapat mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, ini Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, dan yang saya hormati kepada teman-teman anggota kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Azura Salsabila, yang kedua yaitu Bembi Aridinata, yang ketiga yaitu Dewiko Citra, yang ketiga yaitu Weekend Zelmia, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Jihan Oktaviani. Pada pemaparan materi pertama, yaitu kita tunjuk kepada Azura Salsabila untuk memaparkan materinya. Kepada Azura Salsabila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pemikiran klasik. Yang pertama, pemikiran klasik. Pemikiran klasik dibagi lagi menjadi yang pertama empirisme. Menurut konsep empirisme, pendidikan adalah maha kuasa dalam membentuk anak didik menjadi apa yang diinginkannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah yang pertama, pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya. Yang kedua, hasrat-hasratnya yang amat kuat. Selanjutnya, kecenderungannya mengikuti orang tua cara merusak semangat anak itu. Selanjutnya, anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal-hal yang dituntut darinya. Selanjutnya, pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang membuka seluas-luasnya berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Yang kedua, nativisme. Konsep nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang, tidak akan ada gunanya untuk perkembangannya. Yang C, naturalisme. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang kembali kepada alam, agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Tujuan pengajarannya yaitu ingin menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu lebih baik ditunda pelaksanaannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Azura yang telah memaparkan materi pertama. Untuk selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Weekend Zelmia. Kepada Weekend, silakan.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang konvergensi. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Hendaknya para pendidik dapat menciptakan suatu lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam, agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin. Sebagai contoh, pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara seakan-akan dua garis yang menunjuk ke suatu titik pertemuan. Selanjutnya yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar adalah yang dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar, di mana individu itu sendiri berada. Yang dimaksud alam sekitar meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Artinya, siswa dibawa keluar kelas atau sekolah sehingga mereka dapat belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat secara nyata. Next slide. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis project based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Menurut Kemendikbud tahun 2013, peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dan mengumpulkan, mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik. Oke, terima kasih kepada Saudara Wekan yang telah menjelaskan atau pemaparan materi pada pertemuan ini. Untuk slide selanjutnya, yaitu pemaparan materi, kita berikan kesempatan kepada pada Saudara Bembi. Pada Saudara Bembi, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang C, pengajaran pusat pendidikan. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, tentang hasrat dan cita-cita, dan pengetahuan tentang dunianya, lingkungannya, tempat hidup di hari kedepannya. Menurut Jack Rowley, dunia ini terdiri dari alam dan kebudayaan, dan dunia harus hidup dan mengembangkan kemampuannya untuk mencapai cita-cita. Oleh karena itu, harus mempunyai pengetahuan atas dirinya sendiri dan dunianya. Pengetahuan anak harus bersifat subjektif dan objektif. Yang D yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi, kecerdasan, atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
Baiklah, sudah dapat dengan dapat yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik. Terima kasih kepada Saudara Bembi yang telah menjelaskan pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi berikutnya, kita berikan kepada Saudara Dewiko Dewa. Pada Saudara Dewiko, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. Model pembelajaran di sekolah kerja ini dipelopori oleh Kersensteiner dengan konsep Arbeit School atau sekolah kerja di Jerman. Kemudian sekolah alam. Sekolah alam konsepnya adalah mempersiapkan siswa untuk mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, membentuk karakter siswa yang kreatif dan kritis terhadap alam sekitar, serta membentuk karakter siswa yang bisa berpikir ilmiah dengan menggunakan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Dewiko atas pemaparan materinya. Sedikit mempertegas, yaitu dari Zoom meeting kali ini beberapa yang dibahas yaitu tentang beberapa pemikiran tentang pendidikannya, yaitu ada dari pemikiran klasik yaitu mencangkup empirisme, nativisme, naturalisme, serta konvergensi. Nah, yang kedua yaitu pemikiran baru tentang pendidikan, yang itu adapun submaterinya itu pengajaran alam sekitar, terus pengajaran pusat perhatian, terus sekolah kerja, serta pengajaran proyek. Yang terakhir yaitu sekolah alam, pendidikan berasrama, dan pendidikan inklusif. Nah, itu tadi yang kita bahas dalam Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Baik dan kurangnya atau kesalahan yang kami lakukan, mohon dimaklumi. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.